Perkenalkan, nama saya Nur Fitra Sajawijaya, NIM 1924029 dari Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Manado. Dan rekan saya Vini Apriliani Modeong akan menjelaskan sedikit mengenai materi kami yang berjudul Perilaku Individu dalam Organisasi. Dalam ilmu manajemen, seorang manajer itu harus mengetahui perilaku individu, di mana setiap individu itu tentu saja memiliki karakteristik individu yang menentukan terhadap perilaku si individu ini, dan pada akhirnya akan menghasilkan sebuah motivasi buat individu. Dalam karakteristik individu itu, dalam karakteristik individu dalam organisasi, yaitu terdapat dua. Pertama, ada karakteristik biografis serta ada kemampuan. Karakteristik biografis itu meliputi yang namanya umur, di mana pada poin 1, umur meningkat maka tingkat turnover menurun. Alasannya karena alternatif pekerjaan atau option yang semakin sedikit, lalu penghasilan lebih tinggi diperoleh dan tunjangan pensiun yang lebih menarik. Kedua, ada faktor absensi, di mana umur meningkat, ketidakhadiran yang disengaja jarang sekali dilakukan, namun ketidakhadiran yang tidak disengaja meningkat pula. Contohnya di sini mengingat umur yang bertambah, berarti adanya keluarga yang harus dibina. Ketidakhadiran yang disengaja jarang sekali dilakukan karena melihat pada nilai gaji yang akan dipotong nantinya. Lalu ketidakhadiran yang disengaja meningkat pula. Contohnya jika anak kita sakit, maka kita yang harus merawat dan mengurusnya. Lalu ketiga, ada produktivitas, di mana ketika umur meningkat maka keterampilan jasmani menurun. Alasannya menurunnya kecepatan, dan kekuatan. Tapi dengan meningkatnya umur, menurut saya meningkat pula sih pengalaman kerja. Lalu keempat, ada kepuasan kerja. Di sini semakin tua biasanya semakin merasakan kepuasan dalam bekerja. Apalagi untuk karyawan yang profesional, dia semakin merasa jika sudah tua semakin puas terhadap pekerjaan yang telah ia lakukan. Lalu kedua, ada jenis kelamin atau gender. Di sini menurut hasil beberapa penelitian, tidak ada perbedaan antara wanita dan pria dalam hal kemampuan analitis, dorongan kompetitif, motivasi, sosialisasi, produktivitas dan kemampuan belajar. Tetapi wanita lebih sering mematuhi otoritas, sedangkan pria itu lebih agresif dan besar harapannya untuk sukses. Lalu tingkat absensi juga wanita lebih tinggi dibandingkan pria, di mana biasanya yang sedikit membuat adanya perbedaan adalah karena posisi wanita itu terdapat beban ganda. Wanita juga sebagai ibu yang harus merawat anak-anaknya. Ini juga menimbulkan anggapan bahwa wanita itu lebih sering mangkir daripada pria. Tapi jika anaknya sakit, tentu ibu yang akan merawat dan menemani anaknya di rumah kan. Selanjutnya ada status perkawinan. Di sini status perkawinan menurut hasil riset menunjukkan bahwa karyawan yang menikah itu lebih sedikit absensinya, mengalami pergantian kerja yang lebih rendah, dan lebih puas terhadap pekerjaan mereka. Lalu ada masa kerja, di mana masa kerja karyawan yang menjalankan suatu pekerjaan dalam masa tertentu, produktivitas dan kepuasannya
meningkat, sementara tingkat kemangkiran juga berkurang, dan kemungkinan keluar masuk si karyawan ini jadi lebih kecil. Begitu kira-kira. Lalu kita masuk kepada pembahasan kedua, yaitu kemampuan. Kemampuan itu merupakan suatu kapasitas individu untuk mengerjakan berbagai macam tugas-tugas. Kemampuan di sini juga dibagi menjadi dua, yaitu satu ada kemampuan fisik dan kemampuan intelektual. Kemampuan fisik itu yaitu kemampuan tugas-tugas yang sering menuntut stamina, keterampilan, kekuatan, dan karakteristik. Sedangkan kemampuan intelektual yaitu kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas mental seperti bernalar dan memecahkan berbagai masalah. Kemampuan intelektual itu sangat penting menurut saya, karena intelektual individu yang cerdas itu juga bisa memungkinkan untuk menjadi pemimpin dalam satu kelompok sih. Selanjutnya mengenai karakteristik organisasi dan pengaruhnya terhadap individu, itu sendiri akan dijelaskan oleh rekan saya Vini Apriliani Modeong. Baik, kita masuk pada karakteristik organisasi dan pengaruhnya terhadap individu. Yang pertama telah kita lihat pada PowerPoint. Yang pertama yaitu ada pengertian karakteristik. Karakteristik organisasi merupakan landasan dan ciri khas dari sebuah organisasi. Karakteristik masing-masing organisasi berbeda satu dengan organisasi lainnya. Hal ini yang harus ada dalam organisasi adalah struktur dari organisasi itu sendiri. Di dalam pelaksanaan pekerjaan ada hierarki atau susunan dan pembagian tugas yang jelas. Kemudian terdapat karakteristik organisasi yang muncul dari karakteristik individu yang bergerak di dalamnya. Begitupun sebaliknya. Karakteristik organisasi diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, sumber daya. Sumber daya ini individu merupakan salah satu sumber daya di samping sumber daya alam. Dalam hal ini, pengaruhnya adalah perilaku individu yang terbentuk mampu memanfaatkan atau tidak memanfaatkan sumber daya alam yang ada dalam suatu organisasi. Yang kedua, kepemimpinan. Pemimpin yang mampu menyesuaikan diri dengan perilaku atau karakteristik dari individu-individu atau bawahannya. Itulah yang sangat penting dalam sebuah organisasi. Kepemimpinan yang muncul sangatlah berpengaruh pada produktivitas dari hasil kerja individu tersebut. Yang ketiga, imbalan atau intensif. Imbalan atau intensif merupakan motivasi seorang individu dalam sebuah organisasi. Yang keempat, struktur organisasi. Garis kewenangan dan rentang kendali dalam suatu organisasi dilihat dari struktur organisasinya. Ini akan menunjukkan ruang lingkup, tanggung jawab, dan peran setiap individu dalam suatu organisasi. Yang kelima, desain pekerjaan. Pekerjaan yang berbeda-beda dalam suatu organisasi akan menunjukkan kemampuan setiap individu mengerjakan pekerjaan yang dipercayakan oleh pemimpin. Baik, sampai di sini. Yang terakhir saya akan membawakan kesimpulan dari semua materi kelompok kami, yaitu perilaku organisasi adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari bagaimana seharusnya perilaku tingkat individu, tingkat kelompok, serta dampaknya terhadap kinerja, baik kinerja individual, kelompok maupun organisasi.
organisasi juga dikenal sebagai studi tentang organisasi. Studi ini adalah sebuah bidang telaah akademik khusus yang mempelajari organisasi dengan memanfaatkan metode-metode dari ekonomi, sosiologi, ilmu politik, antropologi, dan psikologi. Disiplin-disiplin lain yang terkait dengan studi ini adalah studi tentang sumber daya manusia dan psikologi industri serta perilaku organisasi. Ya, demikian pemaparan materi perilaku individu dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.